Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dari tempat kita masing-masing menjadi wasilah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Jannatun Naim. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dengan ilmu yang dipelajarinya, masuk ke dalam surga. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Nah, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kajian pagi hari ini adalah tentang fikih zikir pagi dan sore. Ya, sama aja ya, sore sama petang. Ya, fikih zikir pagi dan sore. Nah, sebelum saya memulai kajian ini, ibu-ibu sudah rutin zikir pagi sore atau belum? Kok suaranya hanya ya. Nah, mudah-mudahan nanti yang belum merutinkan zikir pagi dan sore setelah kajian ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, hidayah untuk bisa merutinkan ya zikir pagi dan sore. Nah, kita akan sedikit mengupas ya beberapa masalah ya berkaitan dengan fikih zikir pagi dan sore. Nah, namun sebelum itu ada satu pengantar ya. Satu pengantar ini berkaitan dengan ya turunnya surat An-Nasr. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Nah, surat ini ya turun sebagai sebuah isyarat dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini isyarat tentang apa? Dekatnya kematian ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berusia ya sangat ya tua, lebih dari 40 tahun. Nah, maka Imam An-Nawawi rahmatullah ya di dalam bukunya Riyadhus Shalihin dalam bab yang ke-12 beliau menyebutkan satu judul anjuran untuk meningkatkan amal kebaikan pada akhir usia. Nah, kira-kira hubungannya dengan surat An-Nasr dengan anjuran untuk meningkatkan amal kebaikan pada akhir usia, apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh Nabi. Apa kira-kira, Bu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Artinya apa? Berzikir. Nah, zikir ini adalah ya satu ibadah ketaatan yang sangat dianjurkan dilakukan di masa tua. Ya. Alhamdulillah ibu-ibu di sini walaupun sudah ya lanjut usia tetapi tidak butuh sandaran ya Bu ya.
Karena memang nggak ada sandarannya. Tapi kalau ada sandarannya biasanya apa? Ya berburu-buru untuk mencari sandaran, ya seperti itu. Ya, apalagi saya lihat juga ya sebagian yang hanya selonjoran ya. Mudah-mudahan kuat ini sampai jam 10 tidak bersandar, tidak selonjoran, insya Allah seperti itu. Ya. Nah, kenapa zikir ini yang dipilih oleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW supaya apa? Ya, meningkatkan amalnya di usia ya atau di akhir usia. Pertama, yang namanya zikir itu adalah amalan ketaatan yang mudah untuk diucapkan. Nah, tinggal masalahnya mau atau tidak, sempat atau tidak. Ya mungkin ada orang, wah saya nggak sempat. Nah, mungkin tidak disempatkan. Ya itu mudah. Maka dalam hadis Nabi SAW disebutkan khafifatani fil lisan. Ada dua kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan oleh lisan. Tetapi apa? Tsaqilatani fil mizan. Nah, maka dia punya apa? Ya bobot ya pahala yang sangat berat dalam timbangan amal. Wa habibatani ila rahman, dan kedua kalimat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Subhanallahi Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ya. Nah, jadi kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim itu hanya contoh saja. Ya, bukan harus mengucapkan dua kalimat itu, hanya contoh saja. Artinya apa? Tidak terbatas pada zikir itu, bisa juga dengan zikir-zikir yang lainnya seperti itu. Ya. Kenapa? Karena tadi apa? Mudah, kemudian berat timbangannya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu tanda cinta itu adalah dengan mengingat yang dicintai. Betul atau enggak, Bu? Ya, ibu-ibu cinta dengan suami enggak? Nah, kalau cinta masih apa? Ingat di mana saja apa? Kita berada. Ya, mau di pengajian, mau di mana saja kita ingat pada apa? Suami saya. Bahkan saking ingatnya itu apa? Sebentar-sebentar di WhatsApp. Ya, lagi di mana, Pak? Sebentar-sebentar di WhatsApp, sedang apa? Ya, seperti itu. Ya. Kenapa? Karena saking cintanya. Begitu pula dengan seorang hamba ketika cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan apa? Mengingatnya. Nah, mengingatnya itu dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, dia mudah diucapkan tapi berat timbangannya. Kemudian yang kedua, amalan zikir ini adalah amalan yang bisa terjaga keikhlasannya. Karena zikir ini hanya dilakukan oleh apa? Dirinya sendiri dan tidak ada orang yang mengetahuinya. Ya. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW ada ya orang yang diharamkan matanya untuk ya masuk ke dalam neraka ketika apa? Dia dalam kesendiriannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian meneteskan air mata. Jadi suami kita enggak tahu, anak kita enggak tahu, apalagi orang lain tidak tahu apakah kita berzikir atau tidak. Ya, karena yang namanya zikir ini bisa dilakukan dalam posisi duduk, dalam posisi berdiri, dalam posisi di atas kendaraan, ya, dalam posisi berbaring dan lain sebagainya. Ya, nah jadi ini apa? Lebih terjaga apa? Keikhlasannya seperti itu. Ya, nah kemudian yang ketiga, ya, zikir ini adalah sesuatu yang tidak membutuhkan biaya. Bahkan pahala zikir itu disamakan dengan pahala sedekah.
Nah, ketika ada orang-orang miskin dari kalangan sahabat mengadu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita sudah lebih dahulu mendahului kita dalam masalah apa? Pahala. Ketika kita sholat, mereka pun sholat. Kita puasa, mereka pun puasa. Tetapi apa? Mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kita tidak bisa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Maka apa? Kalimat takbir adalah sedekah. Orang mengucapkan Allahu Akbar, pahalanya sama dengan sedekah. Allah mengucapkan apa? Seseorang mengucapkan la ilaha illallah, pahalanya seperti sedekah. Orang mengucapkan alhamdulillah, pahalanya seperti sedekah. Nah, artinya apa? Sedekah yang dimaksud adalah apa? Kita bersedekah kepada diri kita dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan cara itu kita mendapatkan pahala, dan pahalanya sama seperti orang yang bersedekah. Artinya bahwasanya sedekah itu tidak hanya terbatas pada apa? Materi atau uang. Bisa bersedekah dengan cara apa? Zikir. Ya. Nah, jadi ini 3 hal yang menjadi apa? Penting, bahwasannya pada usia-usia lanjut atau ketika akhir usia mendekati kematian, maka yang paling banyak dianjurkan adalah berzikir. Bahkan ya, ketika orang sakratul maut, yang dianjurkan adalah apa? Berzikir. Dalam hadis Nabi SAW, ya, lakinu ala mautakum bila ilaha illallah. Jadi tuntunlah orang yang hendak meninggal itu dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah apa? Zikir. Karena barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam apa? Surga. Dan ini sesuatu yang tidak mudah. Ya. Ada orang ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, jawabannya apa? Emoh. Ya. Kenapa? Karena dalam posisi sakratul maut. Ya. Ada orang yang ketika diajak la ilaha illallah, kemudian dia apa? Marah-marah, mencela, mencaci maki. Seperti itu. Ya. Maka dalam menuntun itu harus apa? Pelan-pelan. La ilaha illallah, masih diam. Tunggu sebentar 10 menit. La ilaha illallah, masih diam juga. Tunggu lagi 10 menit. La ilaha illallah, kemudian dia mengikuti, lanjut terus. Sampai betul-betul apa? Akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Ya. Jadi jangan sampai kita apa? Keliru, salah. Ya. Bu, nyebut bu. Nah, ibunya apa? Bu. Harusnya apa? La ilaha illallah. Ya. Nah, ini pengantar yang pertama. Kemudian ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dalil atau dasar hukum tentang zikir pagi dan sore. Nah, maka disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Surat ke-33 ya, ayat 41 sampai 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang sangat banyak. Nah, dalam ayat ini dimulai dengan apa? Seruan kepada orang yang beriman. Artinya apa? Siapa saja yang merasa orang beriman, maka dia harus memberikan apa? Perhatian yang penuh. Karena setelah seruan itu ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ataupun kejelekan yang Allah larang.
Nah, maka dalam perkataan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza sami'ta qaulallahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu." Jika engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, far'ahi sam'aka, maka pasanglah telingamu, dengarkanlah baik-baik. Fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Karena setelah itu ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau kejelekan yang Allah larang. Jadi nanti kalau ibu-ibu ya buka Quran dari pertama sampai akhir, mencari ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelah itu ada perintah atau larangan. Dan perintah dan larangan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya apa? Iman. Nah, maka dalam ayat ini apa perintahnya? Udzkurullaha dzikran katsir. Ya, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Tidak cukup dengan ingat saja, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan katsiran, dengan banyak. Nah, apa yang dimaksud dengan zikir yang banyak? Apakah mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali? Bukan itu yang dimaksud. Karena tidak ada mungkin orang yang bisa mampu menghitung zikir 1000. Ya, baru 5.000 saja sudah apa? Bingung. Ini sudah berapa ya? Akhirnya apa? Fokusnya bukan zikirnya, tapi fokusnya apa? Ngitungnya. Nah, maka yang dimaksud dengan zikir yang sangat banyak itu adalah apa? Bagaimana setiap aktivitas manusia dimulai dengan zikir atau diakhiri dengan zikir. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, ya itu semuanya adalah zikir. Bangun tidur zikirnya alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu minum bismillah, setelah minum alhamdulillah. Masuk kamar mandi ya berdoa a'udzu apa Bu? Ya, setelah keluar kamar mandi juga apa? Berzikir. Nanti keluar rumah berzikir, masuk masjid berzikir, keluar masjid berzikir. Kemudian masuk rumah juga apa? Berzikir. Ya, sampai dengan tidur lagi adalah zikir semua. Nah, pertanyaannya, dari seluruh aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, berapa banyak zikir yang sudah kita kerjakan? Ya, paling zikirnya mau makan aja. Ya, baru zikir seperti itu atau sudah makan. Ya, alhamdulillah tidak masalah. Tetapi kalau kita ya renungkan, masih banyak zikir-zikir yang belum kita apa? Lakukan. Bukan hanya itu saja, masih banyak zikir-zikir yang belum kita apa? Ketahui. Ya, termasuk dalamnya zikir pagi dan petang. Ya. Nah, jadi yang pertama apa? Berzikir dengan zikir yang banyak. Kemudian yang kedua, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah ya di waktu pagi dan petang. Nah, inilah yang menjadi dasar kita apa? Mengingat Allah, berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang. Nah, tinggal nanti masalahnya apa? Ya. Kapan waktu pagi itu dimulai, kapan waktu pagi itu selesai. Kapan waktu sore itu dimulai, kapan waktu sore itu apa? Selesai. Nah, inilah yang disebut dengan namanya apa? Fikih. Tidak bisa disebutkan yang benar dan yang salah. Jadi apa? Semuanya benar tapi ada kemungkinan salah. Itulah yang namanya apa? Fikih. Jadi tidak boleh misalkan, oh yang benar 16, ya lain salah. Lah, tidak seperti itu. Ya. Nah, nanti ini berkaitan dengan apa? Waktu ya pagi dan sore itu sendiri. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua, dasar hukum yang kedua adalah apa? Dalam surat Qaf ayat 39. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qablal ghurubi.
Maka bersabarlah kamu Muhammad menghadapi apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Sebelum terbit disebut pagi, sebelum terbenam disebut dengan apa? Sore. Ya, 39 Bu. Qaf 39. 39. Ya. Nah, sehingga nanti apa? Waktu zikir pagi dan petang nanti apa? Bisa berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Ya, nanti kita akan sebutkan ya. Jadi ini yang kedua tentang dalilnya, dasar hukum. Sekarang yang ketiga tentang apa? Manfaat zikir. Ya, manfaat zikir. Manfaat zikir yang pertama, zikir itu sumber kekuatan hati dan ruh seseorang. Ya. Manusia itu ada dua unsur. Unsur fisik dan unsur ruh. Ya. Maka ruh itu sudah Allah ciptakan terlebih dahulu. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Ya, ketika Allah mengumpulkan ruh seluruh manusia, kemudian Allah mengambil persaksian, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Rabb kalian? Maka semuanya menjawab benar, dan kami para malaikat menjadi saksi. Nah, ruh sudah ada dulu. Setelah ruh diciptakan, ya, maka pertemuan ruh dan jasad itulah yang disebutkan dengan manusia. Al-A'raf 172. Ya. Nah, nanti yang namanya fisik akan mengalami kesempurnaan. Ya, yang namanya ruh atau jiwa pun akan mengalami kesempurnaan. Nah, pertanyaannya, kapan kesempurnaan jiwa seseorang? Kapan Bu kira-kira? Yang lain? Kapan sempurnanya jiwa manusia? Saat dilahirkan. Yang lain? Ketika sempurna. Ya, sempurnanya jiwa manusia ketika pada usia baligh. Ya. Maka disebutkan dalam surat Asy-Syam, wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Kalau jiwa sudah sempurna, maka diilhamkanlah jalan kefujuran, diilhamkan jalan ketakwaan. Maknanya apa? Diaktifkanlah syaitan di dalam diri manusia. Kalau sudah diaktifkan, maka disitulah dimulai syaitan itu apa? Mengganggu, menggoda, dan seterusnya. Disitulah nanti manusia sudah dapat dosa, sudah dapat pahala. Ya. Nah, maka usia kedewasaan atau balik seorang laki-laki ditandai dengan apa? Mimpi. Ya, dengan mimpi. Saya sering tanya kepada anak-anak mahasiswa seperti itu. Kalau mimpi basah itu baik atau jelek? Ya. Rata-rata banyak menjawab apa? Baik, Ustadz. Ya. Baik ketika pertama kali, karena itu adalah proses alamiah seseorang menjadi apa? Balik atau dewasa. Tetapi kalau sering-sering mimpi basah, itu adalah apa? Gangguan dari setan. Ya. Maka mimpi basah itu disebut dengan al-hulmu. Al-hulmu itu mimpi yang datang dari setan. Ya. Begitu pula dengan wanita yang mengalami apa? Haid.
Nah, secara alamiahnya, secara biologi, haid itu darah yang keluar dari dinding rahim karena tidak terjadi proses pembuahan. Ya. Tetapi dari sisi ya dini agama, haid itu adalah posisi kondisi ketika wanita itu sedang kotor. Maka setan itu lebih senang dengan tempat yang kotor. Maka orang yang haid sering namanya apa? PMS. Apa PMS, Bu? Ya. Kesehatannya begitu PMS itu. Tapi sebetulnya itu adalah apa? Ya, gangguan. Karena orang lagi sedang haid itu kadang-kadang apa? Emosinya tidak stabil, baperan, ya, gampang marah dan lain sebagainya. Ya. Karena dalam posisi apa? Kotor. Dan setan itu senang dengan yang kotor. Dan dalam tubuh kita bagian yang kotor itu adalah di dalam perut. Ya. Dalam rahim itu bagian yang kotor. Maka setan itu bersarang di situ. Ya. Nah, jadi itu berkaitan dengan apa? Ya. Jiwa atau ruh. Nah, maka fisik itu butuh asupan, demikian pula dengan apa? Dengan jiwa atau ruh butuh asupan. Kalau asupan untuk fisik ya kita sudah bisa paham. Ya. Dengan makanan, ya. Kalau asupan untuk ruh ataupun jiwa yaitu dengan apa? Zikir. Nah, jadi kita harus memperhatikan dua hal tersebut, bahkan yang lebih utama untuk kita perhatikanlah berkaitan dengan ruh atau zikir. Ya, bukan yang fisik saja. Makanannya harus 4 sehat, 5 sempurna. Kalau di kita tidak hanya itu, Bu, ditambah lagi 6. 6 apa? Kenyang. Ya, kalau belum kenyang kan belum makan. Walaupun sudah 4 sehat 5 sempurna. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian nanti apa? Harus olahraga. Ya. Seminggu 2 kali seperti itu. Kemudian senam mungkin bagi ibu-ibu, ya. Kemudian perawatan tubuh, ya, seperti itu, ya. Ke salon minimal sebulan berapa kali, Bu? Misal ini begitu ya, seperti itu. Misal ya, contoh seperti itu. Itu hal yang sifatnya fisik, ya. Maka yang namanya ruh itu juga harus apa? Diberikan asupan. Nah, sarapannya di pagi hari itu dengan apa? Zikir, yaitu zikir pagi dan sore. Kalau seseorang itu di pagi harinya zikir pagi, maka apa? Akan mewariskan ketenangan, kebahagiaan dan ketentraman. Nah, nanti bagi orang yang sudah terbiasa zikir pagi dan petang, kalau tidak zikir itu apa? Ya, dia tidak tentram, tidak tenang. Tapi kalau yang belum biasa rutin, maka apa? Ya sama saja. Mau zikir mau enggak juga sama. Ya, sama juga kalau misalkan apa? Kalau orang sudah rutin sarapan, kalau enggak sekali sarapan itu apa? Kok enggak enak badannya? Ya, seperti itu. Nah, jadi ini yang pertama. Ya. Kemudian manfaat yang kedua, seseorang itu mendapatkan keamanan, penjagaan dan keselamatan dari kejelekan dunia dan akhirat. Ya. Maka di dalam zikir pagi dan sore disebutkan apa? Apa, Bu? Yang hafal? Doa perlindungan untuk hari ini dan setelahnya. Doa perlindungan untuk sore ini dan malamnya. Allahumma inni as'aluka khaira fi hadzal yaum wa ba'dah, dan setelahnya. Ya. Wa a'udzubika min syarri fi hadzal lailah wa ba'daha, dan aku meminta perlindungan dari kejelekan di malam hari dan setelahnya. Nah, maka dengan zikir itu penjagaan. Zikir itu mengundang malaikat, ya, untuk apa? Untuk menjaga kita.
Semakin orang banyak berzikir, maka apa? Semakin malaikat akan menjaga seseorang. Jadi kalau istilahnya ada aura. Nah, kalau orang banyak berzikir itu auranya terasa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, zikir itu sebab dibukakan pintu kebaikan dan keberkahan. Nah, maka pagi hari bagi seorang muslim itu sangatlah penting. Bahkan Nabi sampai mendoakan kepada umatnya, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku itu apa? Di pagi harinya. Maka salah satu tanda keberkahan pagi hari seseorang yaitu dengan apa? Dimulai dari sholat, ya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Setelah itu nanti apa? Sholat subuh. Sholat 2 rakaat sebelum subuh apa? Lebih baik pada dunia dan sisinya. Apalagi sholat subuhnya. Setelah sholat subuh jangan tidur, berzikir, ya, dengan zikir pagi petang, baca Quran sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari bisa dilanjutkan dengan sholat syuruk atau sholat duha di awal waktu. Nah, kalau orang menjaga setiap hari begini, maka apa? Keberkahan akan didapatkan oleh orang tersebut. Apa keberkahan itu maknanya? Keberkahan itu adalah kebaikan yang sangat banyak dan kebaikan itu bersifat langgeng atau terus menerus. Ya. Nah, yang terakhir, ya, manfaat dari zikir pagi dan sore adalah apa? Sebab untuk mendapatkan pahala yang sangat banyak. Ya. Ya. Nah, apa pahalanya? Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Abu Dawud. La an aq'uda ma'a qaumin yadhkurullaha ta'ala min salatil ghada hatta tatlu asyam ahabbu ilayya min an a'taqa arba'atan min waladi Ismail. Wala an aq'uda ma'a qaumin yadhkurullaha min salatil asri ila an taghruba asyam ahabbu ilayya man an a'taqa arba'ata min waladi Ismail. Aku duduk bersama orang yang berzikir mulai dari salat subuh hingga terbit matahari, lebih aku cintai daripada membebaskan 4 orang budak. Ya. Demikian pula apa? Ketika aku duduk pada sore hari yaitu sholat asar sampai dengan terbenam matahari, lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang apa? Budak. Ya, itu hadis, Bu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Nah, jadi ini adalah apa? Pahala yang besar bagi orang yang berzikir di waktu pagi dan waktu sore. Ya. Begitu ya, Ibu-ibu ya. Masih kuat ini? Saya tadi dipesani oleh panitia sampai jam 10 katanya. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada apa? Fikih daripada zikir pagi dan petang. Ya. Ya, yang pertama, bolehkah ya zikir ini dibaca di luar pagi atau di luar waktu sore? Ya. Nah, maka apa? Kalau dalam zikir itu tidak disebutkan lafal pagi ataupun petang, maka boleh dibaca di waktu yang lain. Ya. Tetapi kalau dalam hadisnya disebutkan dibaca di waktu pagi ataupun petang, maka ini disunnahkan untuk dibaca di waktu pagi ataupun petang. Nah, sekarang cuman permasalahannya apa?
Ya, apa yang dimaksud dengan waktu pagi dan petang itu sendiri? Ya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang apa? Zikir waktu pagi dan petang. Yang pertama, ada yang berpendapat waktu pagi dan petang ini dimulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Ya, jadi zikir pagi dimulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Ya. Nah, kemudian yang kedua dimulai dari terbit fajar hingga waktu zawal matahari. Jadi sebelum waktu zuhur. Jadi seperti waktu duha gini masih kita boleh untuk apa? Zikir pagi. Ya. Nah, pendapat yang ketiga dimulai dari terbitnya fajar hingga matahari tenggelam. Ya, dimulai dari terbitnya fajar nanti sampai apa? Waktu sebelum maghrib. Ya. Nah, dari pendapat itu mana yang rajih atau yang kuat? Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah apa? Waktu pagi itu mulai dari terbit fajar sampai terbitnya matahari dan ditambah sampai dengan waktu duha. Ya, ditambah dengan waktu duha. Artinya apa? Ulama yang berpendapat bahwasanya zikir pagi itu dari terbit fajar sampai terbit matahari membolehkan untuk bisa dibaca sampai dengan waktu apa? Duha. Karena misalkan lupa ya, atau mungkin ada uzur dan lain sebagainya. Kalau masih waktu duha masih bisa apa? Dilakukan. Ya. Jadi nanti bisa di majelis duha itu juga dibaca apa? Zikir pagi dan zikir pagi. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk zikir petang ya, pendapat pertama dimulai dari zawalnya matahari hingga matahari tenggelam dan di awal malam. Jadi dari habis zuhur sampai nanti apa? Waktu maghrib. Tapi yang lebih baik setelah sholat zuhur sampai apa? Terbenam matahari. Kalaupun nanti mau ditambah boleh sampai dengan apa? Ya, awal malam. Ya, waktu isya seperti itu. Ya. Nah, pendapat yang kedua dimulai dari asar hingga apa? Maghrib. Ya. Dari asar hingga apa? Maghrib. Nah, pendapat yang ketiga dimulai dari tergelincirnya matahari sampai pertengahan malam. Ya. Nah, pendapat yang keempat dimulai dari tenggelamnya ya matahari sampai terbit fajar atau waktu subuh. Ya. Nah, pendapat yang paling kuat adalah apa? Dimulai dari setelah sholat asar sampai terbenam matahari, kalaupun ditambah sampai dengan waktu sholat isya. Ya. Kenapa? Karena nanti setelah itu ada namanya zikir malam. Ya, zikir malam itu bisa dibaca ketika orang hendak apa? Tidur. Ya, diperhatikan nanti zikir malam itu lebih banyak daripada zikir pagi dan petang. Kenapa sebabnya? Karena orang mau tidur itu siap-siap menghadapi kematian, maka harus banyak berzikir. Bisa saja setelah tidur apa? Langsung bablas. Ya. Bisa begitu. Maka nanti apa? Mempersiapkan dengan zikir. Baca ayat kursi, kulhu, falak, an-nas 3 kali. Baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Muluk. Ya, baca surat As-Sajadah. Kemudian dengan zikir tasbih, tahmid, ya, takbir ditutup dengan tahlil 33
kali seperti itu. Ya, kenapa? Karena mempersiapkan untuk kematian. Nah, jadi ini berkaitan dengan apa? Dengan waktu. Jadi zikir pagi dan petang ini harus dilakukan pada waktunya. Ya. Jadi yang lebih banyak di waktu setelah sholat asar sampai terbenam matahari, ditambah sampai waktu sholat isya. Untuk yang pagi mulai dari terbit fajar sampai nanti terbit ya matahari, ditambah dengan waktu sholat apa? Duha. Ya, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, gimana Ustadz kalau misalkan saya belum hafal zikir pagi dan petang, boleh enggak kita apa? Membacanya. Maka apa? Boleh kita membaca zikir pagi dan petang. Ya. Kalau nanti ibu baca sudah sering 100 kali lebih, nanti lama-lama apa? Hafal. Ya, tapi biasanya memang faktor usia. Ya, itu. Faktor usia itu apa? Cepat hafal, cepat lupa. Kenapa cepat lupa ibu-ibu? Banyak pikiran, ya, mikirin anak, mikirin suami, mikirin masak, mikirin ngantar sekolah, mikirin seperti itu, ya. Sehingga ada ya ini Bu ya, ini penyakit namanya apa? Otaknya itu mengkerut. Kenapa mengkerut? Karena apa? Semuanya dipikir, ya. Itu baru urusan rumah tangga, nanti urusan apa? PKK, dasawisma, arisan, nah itu seperti itu. Itu tambah mengkerut lagi seperti itu. Ya, jadi artinya apa? Boleh kita baca. Ya, jadi nanti ya ibu-ibu bisa mendownload ya zikir pagi dan petang dalam bentuk PDF atau bukunya pun sekali itu boleh. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, apakah bacaan zikir pagi dan petang itu harus berurutan? Nah, jawabannya apa? Tidak harus berurutan. Boleh disela dengan aktivitas yang bermanfaat. Ya. Jadi itu sama dengan pembaca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu dibaca di hari Jumat, tidak harus sekali duduk selesai. Bisa misalkan dicicil 10 ayat dulu, nanti apa? Melakukan aktivitas lain, tambah lagi 10 ayat. Nah, seperti itu. Boleh untuk dicicil. Yang penting itu di hari apa? Hari Jumat. Ya, sama dengan zikir pagi dan sore. Ya, itu pun sama. Ya, jadi boleh apa? Dicicil, boleh disela dan lain sebagainya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu harus diurutkan di dalam membacanya. Ya, seperti itu. Nah, ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, boleh enggak menggabung dengan zikir pagi dan sore itu dengan zikir setelah sholat? Ya, ada yang sama. Apa yang sama? Membaca ayat kursi, kulhu, falak, annas. Itu sama dengan zikir pagi dan petang. Kalau itu sama, maka boleh untuk digabungkan dengan catatan apa? Niat. Ya, niat. Seperti itu. Ini sama dengan misalkan banyak pertanyaan Bapak Ibu misalkan, Ustadz gimana kalau pas masuk masjid waktunya tinggal sedikit lagi mau iqomah, apakah sholat tahiyatul masjid dulu atau sholat ya rawatib dulu? Digabung saja niatnya. Ya, artinya apa? Dua amal bisa digabung niatnya karena apa? Dua-duanya jenis sholat yang sama, yaitu sholat sunnah. Seperti itu. Seandainya digabung nanti pahalanya bagaimana? Karena niatnya sudah digabungkan dalam satu ya perbuatan, maka pahalanya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu ke sini, saya mau niat menuntut ilmu. Pahalanya tuh dapat. Tapi apa? Saya juga niat nanti apa? Gitu. Dapat lagi 2.
Saya niat mau bayar hutang. Masih punya hutang, niatnya 3 seperti itu. Ya. Nah, jadi apa? Pahala itu tergantung daripada apa? Niatnya. Semakin banyak niatnya, semakin banyak apa? Pahalanya. Ya, seperti itu. Nah, jadi nanti boleh digabungkan, ya. Jadi setelah waktu zikir setelah sholat, ya, di akhir langsung dibaca saja kulhu falaknya 3 kali, langsung dilanjut dengan apa? Zikir pagi dan petang. Ya. Kemudian yang berikutnya, apakah zikir pagi dan petang ini harus semuanya dibaca? Nah, ini jadi pertanyaan. Kalau baca misalkan istighfar 100 kali, baca subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Nah, maka apa? Zikir pagi dan petang itu tidak harus dibaca seluruhnya. Jadi boleh kita membaca apa? Sebagian. Ya, misalkan lagi males nih, ya sudah baca la ilaha illallahnya enggak usah 100, cukup 10 kali. Ya, seperti itu. Jadi boleh sebagian dan ya tidak harus semua. Ya, karena waktunya terbatas maka apa? Kita sebagian saja boleh. Ya. Nah, bagaimana kita memilihnya? Nah, kalau untuk zikir pagi, ya, maka yang kita pilih dan tidak boleh kita lewatkan adalah zikir subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Ya. Nah, itu yang tidak boleh untuk kita apa? Lewatkan. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika keluar waktu subuh, dia melihat istrinya sedang apa? Berzikir setelah sholat subuh. Setelah Nabi itu kembali di waktu duha, istrinya masih duduk juga berzikir. Ya, kata Nabi SAW, ada satu zikir yang lebih daripada apa yang engkau ya ucapkan mulai dari apa? Setelah subuh sampai dengan apa? Ya, duha. Yaitu tadi apa? Subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi ya wa midada kalimatih. Itu jangan dilewatkan. Nah, sedangkan untuk zikir sore memang tidak ada apa hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Tetapi intinya apa? Jangan sampai ditinggalkan kalau tidak mampu membaca apa? Seluruhnya. Jadi ini melatih kesabaran kita di dalam berzikir. Enggak mudah, Bu, ya. Istighfarnya mudah, tapi baca 100 kalinya apa? Enggak mudah. Banyak orang yang tidak apa? Sabar, ya, pengen cepat, ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa? Apakah zikir pagi dan petang ini boleh diucapkan, dibaca antara azan dan iqamah, ataukah nanti sebelum sholat atau setelah sholat? Ya. Nah, jadi tadi kita sebutkan apa? Waktunya mulai dari terbit fajar sampai nanti apa? Terbit matahari ditambah waktu duha. Maka bagi ibu-ibu boleh mengucapkannya di antara apa? Azan dan iqamah. Ya, atau sebelum sholat atau setelah sholat. Maka tergantung dari kita mana yang lebih mudah dan lebih ringan, lebih enak untuk kita apa? Lakukan. Yang penting waktunya setelah terbit fajar nanti sampai apa? Ya, terbit matahari. Ya. Jadi tidak ada aturan, ya, seperti itu. Misalkan seperti ini juga banyak yang bertanya, misalkan apakah ibu-ibu kalau sholat di rumah itu harus nunggu azan atau enggak? Waktu sholat itu ditentukan dengan apa? Matahari. Sedangkan azan itu adalah pemberitahuan waktu sholat. Kalau sudah masuk waktunya, maka apa? Boleh untuk sholat tanpa harus menunggu apa? Azan. Ya, seperti itu. Ya. Gimana, Bu? Iya, artinya kalau misalkan terburu-buru ini, ya, kalau misalkan ya boleh. Ya, maksud saya ini kan hanya kebolehan saja. Ya, kalau misalkan saya ini kan nunggu azan sambil menjawab dan seterusnya, itu lebih baik.
Tapi kalau seandainya misalkan buru-buru sudah waktu masuk waktu sholat, maka langsung sholat juga diperbolehkan. Ya. Nah, itu berkaitan dengan diucapkan antara azan dan iqamah. Kemudian yang berikutnya adalah akibat. Nah, bagaimana akibat kalau orang itu tidak membaca zikir pagi dan petang? Nah, maka akibatnya adalah hilang kekuatan untuk kita melakukan kebaikan dan ketaatan. Jadi sama dengan ibu kalau nggak sarapan gitu kan lemes gitu kan. Mau baca Quran juga lemes, mau sholat duha lemes, seperti itu ya. Maka kalau orang pun tidak zikir, maka motivasi untuk melakukan ketaatan, kebaikan menjadi lemah atau berkurang ya. Nah, maka sumber kekuatan orang Islam itu ada pada zikir ya. Jangan sampai dilewatkan zikir, seperti itu ya. Ini cerita saja, cerita ada seorang ulama. Ini ulama masa kini ya, ulama masa kini yang dia itu kecelakaan. Kemudian dia harus diamputasi. Ketika sama dokter itu mau dikasih obat bius, ulama ini mengatakan nggak usah. Ya, saya akan berzikir. Nanti setelah saya aba-aba, baru setelah itu diamputasi boleh. Akhirnya dia berzikir. Setelah beberapa lama zikir, kemudian dia memberi aba-aba untuk segera dilakukan operasi amputasi. Ya, apa yang terjadi setelah itu? Ya, dia tidak merasakan sesuatu apapun, karena dia merasakan kelezatan untuk berzikir. Bukan tidak sakit, tetapi rasa sakit itu teralihkan dengan kelezatan. Ya. Jadi bagaimana kita mengalihkan rasa sakit itu yang sebetulnya perlu untuk dilatih. Kadang-kadang setan itu memfokuskan kita pada rasa sakit. Apalagi sakit hati. Ustadz, sakitnya tuh di sini. Ya, susah move on. Seperti itu, ya. Jadi kalau ketemu dia, maka saya masih ingat saja seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi ya, dengan kita tidak membaca zikir pagi dan sore, maka hilang kekuatan kita untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ya, fikih zikir pagi dan petang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi nanti ibu-ibu yang belum merutinkan zikir pagi dan petang, segera beli bukunya atau nanti di-download di internet tentang zikir pagi petang, kemudian mulai rutin untuk membaca. Kita tutup ya pertemuan kita pada pagi hari ini dengan kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.